Halo, Assalamualaikum, saya Nura. Selamat datang di vlog sederhana ini, berisikan vlog harian ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Apa kabar semuanya? Selalu berkabar baik, saya harap. Yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya, cepat sehat, dan cepat ceria lagi. Tetap semangat semuanya. Ini hari ketiga saya mencoba berjualan di rumah ibu. Karena di hari keduanya ada yang berjualan sayur juga di dekat rumah. Gak apa-apa ya, bismillah pokoknya ya. Jadi bismillah, semoga jualan depan rumah ibu bisa tetap ramai, laris, manis, amin. Kan harus ingat ya, bayar pajak makin naik, tagihan listrik makin naik, besok daftar ulang, harus beli pakaian dan buku baru. Bismillah, semoga rezekinya ada, kan sedang diusahakan ya. Alhamdulillah, Sulung mau bekerja sama dengan ibunya ini. Dia mau antar saya untuk pergi ke pasar setiap jam 4 pagi. Tapi entah deh kalau waktunya sekolah datang, apakah Sulung masih mau antar saya ke pasar atau tidak ya. Di sisi lain, saya tidak ingin mengganggu waktunya saat dia bersekolah. Saya ingin dia fokus pada sekolahnya. Namun, apa boleh buat, keadaan yang memaksa saya melakukan ini semua. Nah, ini di 2 Juli 2026 saya kedatangan tamu istimewa nih. Dia adalah, lupa lagi namanya. Hihi. Yang jelas dia sales menawarkan produk alat masak, double fan, juga karpet biru itu ya yang digelar sama lampu darurat gitu. Ini produk yang dia tawarkan banyak sekali ya, namun dia cuman bawa 3 barang saja, tetapi alhamdulillah tidak ada yang beli dari 1 orang pun itu. Dan ini keesokan harinya saya jualan lagi di rumah ibu, tapi udah siang jadi agak sepi, jadi bosen diem aja kan, jadinya ngerjain apa aja di rumah ibu gitu ya. Walaupun di rumah saya tetap rumahnya berantakan, tapi di rumah ibu tuh ya gak enak ya, jadi harus ngapain aja gitu ya. Ini tuh aku tuh bersihin rumput di depan rumah ibu. Setelah ini lanjut bersihin dapurnya ibu yang berantakan. Bukan berantakan karena sampah atau cucian ya, tetapi banyak bahan makanan yang tidak sempat dimasak oleh beliau. Saking rajinnya beliau petik-petik di kebun, namun tidak termakan karena beliau cuma hidup berdua saja di rumah kan. Dan saking rajinnya beliau maupun orang-orang di desa sini yang kebanyakan petani pada umumnya, mereka setiap setelah subuh pergi ke kebun atau pergi ke sawah. Jadi sepertinya saya pikir petani itu kurang menikmati hidup ya, seperti hidup dalam kekhawatiran karena masih gelap harus berangkat ke ladang, kadang menghabiskan harinya di ladang-ladang mereka. Namun hasilnya begitu mengandalkan alam sekitar, juga cuaca. Lalu sayuran yang diterima begitu murah di pasar. Itu hanya sebagian cerita yang mengkhawatirkan yang saya maksud sebelumnya. Seperti tanaman di belakang saya sulit tumbuh karena tanah gersang dari udara panas akhir-akhir ini. Jadi tumbuhan terus kerdil dan sulit bertumbuh. Perlu perawatan ekstra sehingga mereka terus berkembang dan berbuah lebat. Lalu seperti apa sih ketenangan yang didapat yang selalu saya sebutkan dalam judul video di setiap judul YouTube saya ini? Di balik kekhawatiran-kekhawatiran kecil yang saya telah tuturkan, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari masyarakat desa sini ikut berperan dalam membentuk keadaan begitu damai dan menenangkan. Sejumlah pakar kesehatan mental dan psikologi mengungkapkan kebiasaan-kebiasaan kecil itu membuat masyarakat di sini hidup berdampingan, begitu damai dan menenangkan. Walau dengan ekonomi sulit dan penghasilan begitu rendah.
Salah satu kebiasaan yang menonjol adalah kebiasaan gotong royong jika ada yang hajatan atau membangun rumah untuk warga yang sudah lama tinggal di sini. Mereka saling membantu secara sukarela hingga pekerjaan benar-benar selesai. Menariknya, ini menjadikan mereka mempererat rasa empati dan tali persaudaraan yang begitu kuat. Bahkan hal ini dikaitkan dengan menurunnya peningkatan resiko kematian dini. Lalu untuk soal pekerjaan, karena kebanyakan dari kami petani, pekerjaan yang relatif aktif hanya pada waktu pagi dimulai jam 5 pagi hingga jam 12 siang, waktu sebelum azan subuh. Namun jika itu hanya kebun sendiri, maka pekerjaan itu disibukkan di saat-saat tertentu saja. Waktu istirahatnya diatur sendiri, tak ada target atau waktu ketat dalam waktu menjalankannya. Walau lelah berkeringat begitu, tidak ada tekanan apapun atau tak ada istilah diburu waktu. Jika hasilnya sedikit, bisa dimakan untuk keluarga. Jika sedikit berlebih, bisa dibagi ke tetangga. Namun, jika hasil melimpah, maka bisa dititip warung, bahkan dijual ke pasar. Ini adalah umbi suweg. Saya dapat dari adiknya ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bibi. Seorang pemeran utama pernah berkata, punya tetangga yang baik adalah anugerah tiada tara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum.